Selamat pagi Pak Irwan dan juga teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai Wim Crawell berdasarkan buku A Century of Graphic Design Pioneers of the 20th Century, dan juga kami akan membahas tentang salah satu quote dari Wim Crawell sendiri. Berikut adalah pembahasan dari kami. Crawell merupakan seorang yang terinspirasi dari gaya desain Swiss yang sekarang ini kita lebih kenal dengan nama Swiss style. Gaya ini merupakan gaya yang mengutamakan keteraturan, keseimbangan, dan juga keterbacaan dalam desain-desainnya. Ia percaya bahwa desain itu harus memiliki sistem yang jelas dan semuanya itu harus dimasukkan ke dalam grid agar dapat berfungsi dengan baik. Wim Crawell pernah berkata, tipografi itu harus terlihat teratur demi keterbacaan yang baik. Dan berdasarkan dari quote Wim Crawell tersebut, saya menafsirkan bahwa prinsip inilah yang akhirnya menjadi dasar pemikiran dari sebuah karyanya yang memprioritaskan penggunaan grid dan keteraturan. Dalam buku A Century of Graphic Design Pioneers of the 20th Century, Wim Crawell merupakan salah satu desainer yang masuk dalam kategori desainer late modernisme. Sebagai seorang desainer yang mengikuti prinsip late modern, Wim Crawell menggunakan grid sebagai dasar dalam setiap desainnya. Grid adalah garis-garis bantu yang digunakan untuk menata elemen desain agar lebih rapi dan juga terstruktur. Salah satu contoh penerapan grid yang paling terkenal dari Wim Crawell adalah saat ia bekerja untuk Stedelijk Museum Amsterdam. Ia menerapkan standar ukuran katalog yang seragam, menggunakan elemen grid, dan juga menggunakan tipografi standar. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana late modernisme masih setia pada prinsip keteraturan dari era modernisme sebelumnya, tetapi memiliki sifat yang lebih fleksibel dan juga mulai menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Pada tahun 1967, Wim Crawell menciptakan New Alphabet, yaitu sebuah sistem tipografi yang didesain khusus agar lebih mudah dibaca oleh mesin komputer. Huruf-huruf dalam New Alphabet berbentuk kotak-kotak dan disusun berdasarkan grid, mengikuti prinsip keteraturan yang selalu ia pegang. Namun meskipun dirancang untuk kemudahan teknologi, ternyata alfabet ini sulit dibaca oleh manusia. Bentuknya yang terlalu eksperimental justru membuat orang kesulitan mengenali huruf-hurufnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun late modernisme mencoba beradaptasi dengan teknologi baru, tetap ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan fungsi. Selain menciptakan desain tipografi, Wim Crawell juga berperan dalam pengembangan desain identitas visual di berbagai perusahaan dan institusi besar. Pada tahun 1963, ia ikut mendirikan Total Design, atau sebuah studio desain yang menangani proyek-proyek besar seperti sistem identitas visual untuk PTT dan sistem signage di Bandara Schiphol. Desain signage bandara ini menjadi salah satu sistem navigasi terbaik di dunia karena jelas, mudah dipahami, dan tetap estetis. Gaya desainnya yang rapi dan terstruktur menjadi standar dalam dunia desain korporat dan transportasi. Maka kesimpulannya adalah Wim Crawell adalah seorang desainer late modern karena ia menggunakan prinsip keteraturan dari modernisme dicampur dengan teknologi baru. Adaptasi ini dapat dilihat dalam karyanya, terutama dalam tipografi dan sistem identitas visual. Namun, seiring berkembangnya postmodernisme, pendekatan Crawell yang sangat sistematis mulai dianggap terlalu formal dan kurang fleksibel. Meskipun begitu, kontribusinya dalam dunia desain tetap sangat besar, terutama dalam penggunaan grid dan penerapan prinsip desain yang jelas dan fungsional. Hingga kini, karyanya masih menjadi inspirasi bagi banyak desainer grafis di seluruh dunia, dan perkataannya pun menjadi panduan para desainer generasi berikutnya. When I have to make a choice between readability and a little shift to make it a little more aesthetic, then I often choose for the aesthetic side instead of for the readability.
Mengutip dari Wim Crowell, "When I have to make a choice between readability or a bit more aesthetic, I always choose more on the aesthetic side." Dengan memilih untuk memprioritaskan estetika, ia lebih mengutamakan keindahan dan kesan visual desainnya daripada keterbacaannya. Ini tidak berarti bahwa ia mengabaikan keterbacaan sama sekali, tetapi dia lebih berfokus pada menciptakan desain yang unik, kreatif, dan menarik secara visual. Pendekatan ini mencerminkan filosofi desain Wim Crowell yang berfokus pada keindahan dan kesan visual.